Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial cara mengupload form kerusakan bangunan di sp.datadik.kemdikbud.go.id atau manajemen Dapodik. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Oke, langsung saja bahwa pembaruan data pokok pendidikan tahun 2022 dalam rangka evaluasi 2021 dan perencanaan 2023 Dapdisik Pendidikan. Di dalam surat ini, Kemendikbudristek menggunakan Dapodik sebagai instrumen validasi dan verifikasi data dalam proses perhitungan capaian jangka pendek atau immediate outcome, yang mana immediate outcome itu adalah presentase sekolah yang sarana prasarananya memenuhi standar nasional pendidikan. Nah, selain itu data Dapodik juga menjadi referensi dalam pengajuan Dakfisik bidang pendidikan tahun 2023. Nah, sehubungan dengan hal itu, yang pertama adalah penilaian tingkat kerusakan bangunan di satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan instrumen penilaian sesuai format yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang dapat diunduh pada laman ringkas.kemdikbud.go.id/form-PUPR-dak. Kemudian yang kedua, hasil penilaian tingkat kerusakan bangunan sesuai format sebagaimana pada angka 1 disahkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Kemudian yang ketiga, Satuan Pendidikan melakukan pemutakhiran data sarana prasarana pada Dapodik berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada angka 1 dan diunggah atau diupload pada laman sp.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian dinas melakukan verifikasi data hasil input dan satuan pendidikan dan verifikasi form penilaian tingkat kerusakan bangunan melalui http://datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian yang kelima, buku panduan pemutakhiran Dapodik dapat diunduh atau di-download melalui laman ringkas.kemdikbud.go.id/panduan-sarpras 2020. Dan yang keenam, data satuan pendidikan yang akan digunakan untuk perhitungan capaian jangka pendek atau immediate outcome tahun 2021 dan perencanaan Dakfisik bidang pendidikan tahun 2023 adalah data yang telah tersinkronisasi hingga 31 Maret 2022 pukul 23.59 WIB. Nah, kemudian yang terakhir, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pemantauan data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi real, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana prasarana. Oke, berdasarkan surat ini, jadi Dinas Pendidikan bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan akan menggunakan instrumen atau format yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR melakukan penilaian kerusakan bangunan di satuan pendidikan rekan-rekan. Hasilnya akan disahkan oleh Dinas Pendidikan dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Jadi seperti ini ya. Jadi sekolah saya sudah dinilai oleh Dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan Dinas PUPR Kabupaten ya. Mereka sudah melakukan penilaian kerusakan bangunan di mana terdapat hasil akhirnya yaitu 42,4% dengan kriteria rusak sedang, dan formnya ini sudah diberikan sketsa ya atau denah bangunannya serta ditandatangani oleh tim survei atau petugas survei dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten atau PUPR Kabupaten. Sehingga data ini bisa saya inputkan, jadi kerusakannya ini saya inputkan di Dapodik dan kemudian saya sinkronkan. Nah, setelah sampai di sana, maka tugas selanjutnya adalah rekan-rekan mengupload berkas ini di sp.datadik.kemdikbud.go.id. Seperti apa caranya?
Ayo kita masuk saja melalui SP Datadik ya. Ya, manajemen Dapodik ini. Nah, kemudian seperti biasa kita login menggunakan single sign on. Masukkan akunnya yaitu username dan passwordnya. Kemudian silakan masuk. Nah, setelah masuk sampai di sini, rekan-rekan langsung saja menuju ke Sarpras. Jadi sarana prasarana ya. Nah, di sini ada 3 menu ya, 3 tab. Itu sarana prasarana di sekolah, kemudian form cek Sarpras ya. Di sini ada data yang sudah didapat dari inputan Dapodik. Kemudian di sini ada form penilaian kerusakan bangunan. Nah, untuk mengupload form yang tadi, yang ini, rekan masuk ke form penilaian kerusakan bangunan. Nah, kemudian di sini adalah data Sarpras yang sudah dinilai. Nah, kemudian kita cari sesuai dengan data yang sudah ditandatangani. Jadi nama bangunannya ya. Jadi kita cek di sini formulir penilaian kerusakan bangunan, nama bangunannya. Nah, di sini terinput nama bangunannya adalah ruang laboratorium komputer. Kemudian kita cek di SP Datadik atau manajemen Dapodik, ruang lab komputer. Nah, di sini kondisinya adalah rusak sedang dengan persentase 42,44%. Ya, kita lihat cek di sini ya, persentasenya sama 42,4%. Karena setelah dinilai saya input sesuai dengan form yang diberikan dan sudah ditandatangani oleh tim survei dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas PUPR. Nah, untuk menguploadnya, rekan-rekan tinggal pilih nama bangunan, kemudian kita klik di centang sudah sesuai ini ya. Klik, maka nanti muncul bobot kerusakannya. Nah, jadi bobot kerusakan dari bangunan tersebut. Oke, kita inputkan 42,4%. Oke. Nah, untuk dokumen ini kita klik tanda klik di sini atau lampiran ini. Maka rekan-rekan akan diarahkan ke lokasi penyimpanan dokumen tersebut. Nah, kita klik di sini ya. Kemudian kita pilih open. Maka muncul berkasnya di sini. Nah, setelah muncul sampai di sini, jadi kita klik upload berkas ya. Ya, sudah terupload. Jadi kita bisa cek kembali di form kerusakan bangunannya. Kemudian kita cek di sini. Nah, di sini sudah ada keterangan lihat, berarti datanya sudah terupload ya. Untuk memastikan kita klik lihat, nanti berkasnya akan muncul di sini. Ya, ini ya. Nah, jadi seperti informasi yang ada di dapo.kemdikbud.go.id bahwa langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kerusakan bangunan itu dinilai oleh Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan tim atau dinas yang menangani keciptakaryaan dengan menggunakan form PUPR ya, yang sudah diberikan oleh Kementerian PUPR. Nah, kemudian hasil penilaian tersebut akan disahkan oleh dinas dan dinas yang menangani keciptakaryaan. Dalam hal ini adalah Dinas PUPR. Nah, kemudian tugas satuan pendidikan, kita sebagai operator akan melakukan pemutahiran sarana prasarana pada Dapodik berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada angka 1 dan diunggah pada laman http SP Datadik. Jadi hasil ini yang kita input di Dapodik ya, presentasinya, kemudian kita unggah berkasnya seperti itu. Nah, kemudian dinas akan melakukan verifikasi data hasil inputan satuan pendidikan dan verifikasi form penilaian tingkat kerusakan bangunan melalui http datadik.kemdikbud.go.id. Maka dinas akan memverifikasi apa yang kita input dan
kita unggah di SP.Datadik melalui laman datadik kemdikbud.go.id. Oke, jadi seperti itu tutorial kali ini, cara mengupload berkas kerusakan bangunan atau form penilaian kerusakan bangunan yang sudah ditandatangani oleh tim survei serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas PUPR melalui laman sp.datadik.kemdikbud.go.id. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke rekan yang lainnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalunsir. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.